siang. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Arsanti Putri, ya. Saya di sini mendampingi, eee, mendampingi Bu Pita untuk menyampaikan, perkuliahan, kimia organik, gitu ya. Eee, nah, pada pertemuan pertama dengan saya kali ini, kita akan membahas tentang aldehid dan keton, gitu. Ini, nggak apa-apa ya, slide-nya, dalam bahasa Inggris supaya, yang kalian dapatkan nanti itu setara dengan, rombel yang, internasional gitu. Jadi, ilmu yang, kalian dapatkan itu sama begitu ya. Eee, Walaupun nanti mungkin saya akan men-share, slide yang, bahasa ya, namun ada baiknya jika, kita belajar dari berbagai sumber, nggak ada salahnya gitu ya. Baik, kita akan, bahas secara mendalam, tentang aldehid dan keton gitu ya. Eee, nah, jadi yang pertama kita pelajari, kali ini adalah, carbonyl group dulu. Jadi, gugus karbonil gitu ya. Nah, aldehid dan keton ini adalah, salah dua begitu ya, salah dua contoh senyawa organik yang mempunyai ikatan ganda C dengan O. Nah, ikatan tersebut dinamakan gugus karbonil gitu. Nah, karena keelektronegatifan, eee, oksigen juga ya, yang terkandung dalam gugus tersebut menyebabkan ikatan, tersebut bersifat, polar gitu. Jadi, eee, apa, oksigen di sini karena oksigen di sini dia, lebih elektronegatif daripada karbon ya, eee, dia menyebabkan, gugus yang polar begitu ya. Nah nah mungkin di sini ada pertanyaan gitu ya, eee, senyawa organik tapi kok polar gitu. Nah, kita ikuti dulu, nanti bagaimana begitu ya, eee, penyebab, polar maupun ketidakpolaran suatu, senyawa organik. Nah, selanjutnya di sini, ini adalah struktur, triagonal dari, eee, gugus karbonil gitu ya. Nah, kemudian ini, dia, berbentuk, trigonal gitu ya secara geometri itu. Nah, ini yang, biasa kita jumpai di, senyawa organik gitu ya, semacam aldehid dan keton, yang akan kita pelajari gitu. Nah, di sini, eee, apa namanya, beberapa senyawa organik ya yang mempunyai gugus karbonil itu bukan cuman, aldehid dan keton saja, tapi ada beberapa gitu ya yang, nanti di beberapa pertemuan akan kita, pelajari juga gitu. Jadi ada aldehid ya, ini struktur, formulanya seperti ini gitu ya. Dia mempunyai gugus karbonil ini ya, C berikatan ganda dengan O, kemudian, khasnya di sini adalah, C-nya itu berikatan juga dengan, atom hidrogen gitu ya, atom hidrogen. Nah, ini adalah kekhasan dari aldehid. Nah, kemudian, yang, menjadi pembeda aldehid-aldehid begitu ya, itu adalah alkil atau arilnya gitu. Jadi R ini, dapat berupa alkil gitu ya, rantai panjang maupun bercabang, ataupun, aril atau, senyawa aromatik gitu, itu bisa gitu ya. Nah, kemudian, yang jelas, eee,
gugus yang khas dari aldehid itu adalah C berikatan dengan O dan C-nya itu mengikat satu atom H gitu. Nah, kemudian kalau keton, keton ini adalah dia produk turunan dari aldehid begitu ya, yang dimana atom H-nya itu dia tersubstitusi dengan alkil lainnya gitu. Jadi uh, gugus karbonilnya di sini ini adalah diapit alkil atau aril yang lain gitu ya. Kemudian ada asam karboksilat juga ya yang mungkin pertemuan mendatang akan kita bahas. Asam karboksilat ini dia juga mempunyai gugus karbonil gitu ya. Kemudian ester ya, ester ini juga dia merupakan produk turunan dari asam karboksilat ya. Nah, kemudian juga ada amida. Nah, amida ini juga dia mempunyai gugus karbonil gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, aldehid dan keton sebagai functional group atau gugus fungsi gitu ya. Nah, dia si aldehid dan keton ini bisa diproduksi atau disintesis ya dengan mengoksidasi alkohol. Nah, ini tergantung jenis alkoholnya, apakah dia primer ataupun sekunder. Nah, jika yang dioksidasi adalah alkohol primer ya, maka aldehidlah yang akan dihasilkan itu. Nah, kemudian jika yang dioksidasi itu adalah alkohol sekunder, maka yang dihasilkan adalah keton gitu ya. Karena di sini harus ada dua gugus alkil begitu ya. Kalau keton gitu. Nah, nah di sini aldehid siklik ini tidak memungkinkan untuk terjadi strukturnya begitu. Karena agar gugus karbonil menjadi bagian dari struktur cincin, ini diperlukan dua ikatan dengan gugus karbon. Nah, di sini aldehid mungkin memiliki struktur cincin, tapi bukan bagian dari cincin. Jadi gugus karbonilnya ini dia bukan bagian dari cincinnya. Jadi dia di luar cincin gitu. Jadi yang terjadi itu adalah dia jatuhnya yang siklik ini menempel sebagai alkil atau aril begitu ya, aromatic compound gitu. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi tidak mungkin jika ikatan ganda itu terjadi di tengah-tengah cincin gitu. Nah, ini nanti jatuhnya ke aromatic compound atau senyawa aromatik gitu. Nah, karena harus ada ikatan C dengan O dan dia merupakan ikatan karbonil itu tadi ya, gugus karbonil tadi. Nah, maka aldehid itu tidak bisa berbentuk siklik. Kalau toh bisa, pasti karbonilnya itu di luar gitu ya, dan dia menempel sebagai aril gitu. Nah, jadi gugus karbonilnya itu untuk aldehid tidak pada cincinnya ya, ini bisa dilihat di sini gitu. Jadi perhatikan juga bahwa keton siklik itu juga bukan termasuk senyawa heterosiklik itu ya. Nah, semua gugus fungsi ya yang kita pelajari baik alkana, alkuna, alkena, kemudian alkohol eter yang sudah disampaikan oleh Prof. Vita kemarin itu mempunyai tata nama sendiri ya. Jadi tata nama itu juga kita sudah mengenal ada aturan IUPAC dan aturan trivial begitu ya. Nah,
Di sini aldehid dan keton ya juga mempunyai tata nama sistem IUPAC. Nah, pada aldehid ini penamahan IUPAC ini sesuai dengan rantai hidrokarbon terpanjangnya. Nah, ketika sudah tahu rantai terpanjangnya apa, alkananya apa, nah ini kemudian diberi akhiran al gitu ya. Ini contohnya pada slide berikut ini ada propanal begitu ya. Kemudian ada 4 metil pentanal begitu. Nah, ini seperti yang mungkin sudah dipelajari bersama Prof. Vita untuk penamaan alkana. Nah, ini tinggal ditambahin akhiran al gitu. Nah, itu untuk aldehid dengan cara IUPAC. Nah, kemudian untuk karbon nomor 1 itu pasti adalah karbon yang mempunyai gugus karbonil gitu. Jadi penomorannya itu dimulai dari C dengan gugus karbonil. Jadi ini 1, 2, 3, kemudian 4 ya. Itu ada gugus metil yang menempel. Nah, di sini adalah pentana begitu. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian penamaan siklik ya, ini bisa memakai nama dengan akhiran karbaldehida. Nah, ini kalau siklik itu biasanya lebih terkenal trivialnya begitu ya. Nah, ini adalah contoh penamaan aldehid menurut cara trivial begitu. Jadi seperti asam karboksilat gitu ya, format, asam format, kemudian asam asetat, asam propionat dan sebagainya. Nah, ini tinggal dikasih akhiran aldehid gitu. Nah, itu untuk penamaan trivial ya untuk aldehid gitu. Jadi tadi ya penamaan siklik bisa memakai nama dengan akhiran karbaldehida atau mirip seperti asam karboksilat tapi akhiran atnya itu diganti dengan aldehida. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk keton ya, untuk tata nama IUPAC pada keton itu pertama adalah pilih rantai terpanjangnya yang terdapat gugus karbonilnya gitu ya. Kemudian gugus karbonil ini diberi nomor yang terendah gitu. Kemudian penamaan sesuai dengan rantai hidrokarbon terpanjangnya dengan akhiran on gitu. Jadi di sini contohnya ada 3 heksanon. Nah, di sini ada heksa itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan, heksanon itu ada 6 dan gugus karbonilnya ada di C nomor 3. Ya, jadi kita tidak bisa bilang kalau ini adalah 4 heksanon karena aturannya adalah gugus karbonil itu diberi nomor yang paling rendah dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk penamaan 4 metil heksanon gitu ya. Heksanon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di di karbon nomor 2 ada gugus karbonilnya. Jadi di sini nomor 2 begitu ya. Dan di karbon nomor 4 itu terdapat metil di sini. Metil menempel di sini. Jadi bentuk struktur seperti ini dinamakan 4 metil 2 heksanon. Nah, seperti itu untuk tata nama keton yang sistem IUPAC. Nah, kemudian kalau untuk yang sistem trivial ya, trivial ini contohnya adalah etil propil keton. Nah, di sini
penamaan keton secara trivial adalah tinggal menambahkan akhiran keton saja ya setelah alkil atau arilnya disebut. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalnya adalah struktur propanon ya. Coba nanti dicari ya struktur propanon seperti apa. Nah, dia mempunyai nama trivial dimetil keton. Ya, propanon itu kan punya C sebanyak propan itu berapa? 3 ya. Jadi ada 3C di situ. Kemudian ya dibacanya ada 2 metil yang menempel di gugus karbonil seperti itu. Jadi itu dinamakan dimetil keton. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya isomer untuk aldehid dan keton. Jadi isomer ini juga terjadi dalam aldehid dan keton gitu ya. Aldehid keton ini memiliki sejumlah atom karbon ya, itu adalah isomer gugus fungsi. Nah, gugus fungsi ini adalah ya. Ini adalah kelompok senyawa ketiga yang telah kita lihat yang memiliki hubungan seperti ini ya. Yang lainnya itu adalah alkohol, eter dan tiol ataupun tioeter gitu. Nah, kemudian isomer posisi. Nah, isomer posisi seperti ini ya. Nah, ini hanya terjadi pada keton, tetapi tidak pada aldehid karena aldehid ya dia pasti gugus karbonilnya ini hanya menggandeng atom H. Jadi tidak ada gugus lainnya yang digandeng gitu ya. Hanya menggandeng atom H dan baru gugus alkil. Jadi tidak terjadi isomer posisi gitu. Nah, kemudian isomer rangka ini juga bisa terjadi pada aldehid maupun keton. Nah, jadi karena memang yang untuk isomer posisi ini gugus karbonil dari aldehid itu harus nomor 1 atau paling ujung. Jadi dia hanya berikatan dengan atom H dan tidak memungkinkan adanya isomer posisi. Nah, nah ini adalah contoh dari senyawa-senyawa aldehid dan keton yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi properties atau ciri khas gitu ya, ciri khas dari aldehid dan keton ini dia mempunyai aroma yang khas gitu. Jadi aromanya itu sedikit agak menyengat, menyengatnya itu tapi lebih ke menyengat yang harum begitu ya, yang sweet begitu, yang manis gitu. Nah, ini banyak bahan alam yang mempunyai bau-bau yang khas gitu ya. Ini karena dia mengandung senyawa golongan aldehid maupun keton. Nah, ini contoh aldehid yang mempunyai aroma khas dan dimanfaatkan pada banyak industri ini adalah vanilin ya yang terkandung pada rasa vanila gitu ya. Jadi perasa vanila. Kemudian ini ada benzaldehid ya. Jadi ketika kita mencium aroma di makanan ya ada zat tambahannya golongan benzaldehid ya itu akan berbau atau ya berasa seperti almond gitu. Nah, kemudian ini ada sinamaldehid ya. Memang sinamaldehid ini terkandung pada kayu manis. Jadi ketika kita mendeteksi apa namanya
satu campuran atau satu senyawa begitu ya, dan terdeteksi ada senyawa sinamaldehidnya itu pasti dia berbau seperti kayu manis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keton ini selain kita tahu ya aseton, mungkin yang cewek-cewek juga akrab dengan chemicals itu aseton ya untuk membersihkan kutek, untuk membersihkan tinta yang menempel dan sebagainya. Nah, ini juga keton juga mempunyai eh, apa aroma yang sweet begitu ya. Nah, ini contohnya adalah heptanon ya. Di sini dia beraroma cengkeh gitu. Butanidion ini dia beraroma butter ya. Sekarang kan ada tuh eh, tambahan bahan pangan yang berupa ekstrak butter. Jadi kalau kita memakai sedikit saja ya ekstrak butter itu, produk dari masakan kita itu akan berbau butternya itu kuat gitu. Jadi kalau sudah mencium aroma butter begitu kan, ya menggugah selera gitu kan. Nah, kemudian ada karbon. Nah, ini eh, dia perasa spearmint. Nah, itu senyawanya dinamakan karbon. Baik, di sini banyak ya senyawa alam, ya senyawa alami begitu yang merupakan golongan aldehid maupun keton, ya. Nah, banyak ya seperti testosteron, progesteron dan eh, sebagainya, ya. Oke. Even karbohidrat, ya karbohidrat paling simple, ya which is itu glukos, itu ada bentuk aldosanya, ada ketosanya. Nah, nanti pada saat kita membahas tentang karbohidrat, nanti ada bedanya ya struktur aldehid dan keton dari satu karbohidrat begitu ya. Nanti akan kita baca lebih lanjut. Kemudian, nah di sini ya kita masuk ke physical properties dari aldehid dan keton. Karena eh, dia tidak punya kemampuan untuk mengikat hidrogen eh, apa aldehid maupun keton itu tidak memiliki kemampuan untuk mengikat atom H dengan molekul lain ya. Jadi tidak ada ikatan hidrogen baru yang terbentuk. Nah, akibatnya di sini titik didih aldehid dan keton ini dia lebih rendah daripada alkohol dengan massa molar yang similar atau serupa. Nah, ikatan rangkap C dengan O ini dalam molekul ini bersifat polar gitu ya, sehingga gaya dipol-dipol itu memang ada. Akibatnya titik didihnya ini cenderung lebih tinggi dibandingkan alkana dengan massa molar serupa. Jadi kalau diurutkan gitu ya, untuk massa molar yang sama atau yang eh, berat molekul yang agak-agak sama, itu aldehid itu berada di tengah-tengah antara alkana dan alkohol untuk boiling point-nya. Jadi memang yang paling cepat menguap atau paling rendah titik didihnya itu alkana, ya, kemudian diikuti aldehid, baru alkohol, ya, dengan molekular mass yang similar. Nah, kemudian untuk keton, ya, jadi molekul air ini dapat berinteraksi
atau berikatan H dengan pasangan non-ikatan dari atom oksigen gugus karbonil. Nah, di sini memungkinkan aldehid dan keton ini memiliki komponen rantai karbon kecil yang dapat larut dalam air, gitu ya. Jadi seperti yang kita lihat pada alkohol, semakin besar panjang rantai karbon itu akan semakin rendah kelarutan dalam air, gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi membuat molekulnya itu jadi kurang polar. Nah, jadi kepolaran inilah yang membuat mereka larut air. Tetapi jika rantai karbonnya semakin panjang, maka kekuatan tarik polarnya itu sudah tidak sebanding dengan panjang rantai karbonnya yang menyebabkan dia semakin tidak polar dan menyebabkan tidak larut dalam air. Jadi untuk aldehid dan keton yang derajat-derajat rendah itu dia mungkin masih larut sedikit dalam air ya, larut ada yang larut kelarutannya besar, ada yang tak terhingga gitu ya dalam air, tapi seiring dengan penambahan rantai karbon pada aldehid dan keton ini dia menjadikan dia tidak larut ya, dia tidak bisa bersatu dengan air. Nah, seperti ini ikatan yang terbentuk gitu ya dengan air ya. Ketika R-nya ini makin panjang ya, nah ikatan ini akan semakin lemah seperti itu. Nah, ini perbandingan ya antara bandingan kelarutan ya antara aldehid dan keton ya. Oh ya, untuk yang tadi yang boiling point yang keton itu coba kalian explore sendiri fenomenanya bagaimana. Nanti bisa dipelajari gitu ya, bagaimana fenomenanya ketika massa molekuler yang agak-agak sama, kemudian kandungan C-nya sama, itu bagaimana properties boiling point-nya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah reaksi-reaksi yang dialami oleh aldehid dan keton. Nah, ini bisa dipelajari begitu ya nih. Jadi reaksi pembentukan aldehid keton yang tadi kita sudah singgung ya, melalui oksidasi dari alkohol ya. Kalau alkohol primer dia dioksidasi menghasilkan aldehid, kemudian alkohol sekunder dia akan menghasilkan keton jika dioksidasi. Nah, kemudian untuk aldehid sendiri ini dia bisa dioksidasi dengan mudah dan menghasilkan asam karboksilat. Nah, tetapi untuk keton ini dia tidak bisa dioksidasi atau ya jika dioksidasi dia tidak terjadi apa-apa. Kemudian ini reaksi dari Tolen test gitu ya. Tolen test ini dipergunakan untuk menguji kandungan ada atau tidak ya kandungan dari aldehid berdasar dari oksidasinya menjadi asam karboksilat gitu ya. Jadi aldehid dioksidasi dia jadi asam karboksilat. Nah, ini yang merupakan Tolen test ya. Kemudian ini ada Benedict test ya ketika aldehid direaksikan dengan Cu ya, kalau Tolen ini dia menggunakan Ag ya, nanti Ag-nya dia akan terpisah gitu ya. Jadi mungkin pakai apa ya, HNO3 gitu ya. HNO3 apa namanya AgNO3
ya, alkenotiga dia terpisah jadi aginya. Kemudian dengan bantuan H2O dan panas gitu. Begitu juga dengan Benedictes, dia nanti akan jika aldehidnya terkandung dalam satu sampel, maka akan dihasilkan endapan CO yang berwarna merah. Nah, ini Benedictes. Ya, ini juga digunakan untuk mendeteksi jenis karbohidrat, ya, terutama yang strukturnya aldosa, ya. Nah, Benedictes juga dipakai untuk tes glukosa. Nah, glukosa itu kan ada yang berbentuk aldehid gitu ya. Jadi menyerupai strukturnya itu struktur aldehid, makanya dinamakan aldosa. Nah, ini untuk mengetesnya ada nggak sih kandungan aldosa di sini, itu pakai Benedictes dan menjadi endapan merah ya. Kemudian ini keduanya ya, baik aldehid maupun keton ini bisa direduksi menjadi alkohol, jadi reaksi balik ya, reaksi balik oksidasi yang tadinya alkohol menjadi aldehid dan keton. Nah, ini ketika direduksi dia kembali ke alkohol asalnya. Seperti itu. Kemudian jika aldehid maupun keton ini direaksikan dengan alkohol ya, dia akan menjadi hemi asetal atau suatu asetal, seperti itu ya. Nah, ini mekanisme reaksi asetal ya, seperti itu. Nah, hemi asetal sendiri ini adalah senyawa organik yang mempunyai atom karbon ya yang terikat di gugus OH atau gugus hidroksi dan gugus alkoksi gitu ya, seperti ini. Ini dinamakan suatu hemi asetal, seperti itu ya. Ini contoh formasi dari satu hemi asetal gitu ya. Nah, ini nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita sudah belajar tentang karbohidrat. Nah, seperti itu ya. Baik, ini ya, coba kalian deteksi ya, mana yang merupakan struktur dari hemi asetal, atau tidak keduanya. Ya. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk gugus karbonil yang mengandung sulfur ya, dia analog belerang dari aldehid dan keton ini telah diketahui. Jadi atom sulfur dapat menggantikan karbon atau oksigen dari gugus karbonil. Nah, dalam kasus pertama, senyawa yang dihasilkan tersebut adalah tioaldehid atau tioketon. Dan umumnya dia tidak stabil ya untuk tioaldehid maupun tioketon ini. Kemudian untuk kasus kedua, ini adalah bentuk sulfoksida. Jadi menyerupai bentuknya itu menyerupai aldehid dan keton, tetapi untuk
O-nya dia tergantikan oleh sulfur. Nah, kemudian yang sulfoksida ini kebalik, C-nya yang tergantikan oleh sulfur. Nah, contoh sulfoksida yang paling terkenal ini adalah dimetil sulfoksida ya atau DMSO ini. Dia merupakan analog dari aseton. Jadi seperti aseton tetapi C-nya tergantikan oleh sulfur. Nah, untuk DMSO sendiri dia sering dipakai untuk pelarut ya karena dia mempunyai sifat properti solvent yang sangat baik ya dan dapat melarutkan berbagai macam zat polar dan nonpolar. Jadi dia di nonpolar bisa ataupun di yang polar pun juga bisa begitu ya. Baik, sudah semua saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video ini dengan baik. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan ya. Dan jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di ruang Google Classroom yang telah saya sediakan ya, dan saya akan share materi berbahasa Indonesia, PPT berbahasa Indonesia di Google Classroom juga. Oke, terima kasih. Selamat siang, jangan lupa divalidasi ya untuk mulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.